Pada ayat ini, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang ada pada kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wassalam agar saling toleransi, saling memberikan uzur satu sama lain, menganggap lumrah dan wajar, bersikap lunak satu sama lainnya ketika tidak sepaham dalam urusan ubudiyah. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kaum musyrikin Quraisy punya prinsip beribadah kepada banyak Tuhan. Nabi alaihi salatu wassalam punya prinsip ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Hanya mempersembahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, yang otomatis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bobroknya prinsip kaum musyrikin Quraisy. Dan ini yang tidak diinginkan oleh mereka. Ini yang membuat geger khairuddina azani Allah wa iyyakum kabilah-kabilah bangsa Arab. Mereka tidak mau Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah secara turun-temurun dikatakan tidak bermanfaat. Walaupun kenyataannya demikian. Mereka keberatan ketika Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dikatakan sebagai Tuhan palsu, Tuhan batil. Ketika Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun sesembahan-sesembahan lain, Tuhan-Tuhan lain yang mereka sembah adalah sesembahan yang batil, Tuhan palsu. Nah, ini dianggap oleh kaum musyrikin Quraisy mencela, menghina, merendahkan Tuhan-Tuhan yang sudah diagungkan oleh mereka turun-temurun, generasi demi generasi, warisan budaya nenek moyang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan mereka kaum musyrikin Quraisy tidak mau mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kesombongan yang ada pada diri mereka. Dan Allah akan sebutkan ciri-ciri mereka dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ini ciri kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan mudahanah, sikap lunak dari Nabi alaihi salatu wassalam, menginginkan agar beliau tidak mencela dan menjatuhkan kehormatan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, yang kalau ditelisik ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sifat-sifat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 adalah sifat yang dimiliki oleh ahlun nar, penduduk neraka. Kama sayati insyaallah taala. Hammazim masya'im binamim, suka mencela, mondar-mandir ke sana kemari, menyebarkan namimah, menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan. Manna'il lil khairi, gemar menghadang orang lain untuk berbuat baik. Ya, lihat orang berbuat baik, bukannya didukung, bukannya disetujui, walaupun dia nggak bisa mengikuti, malah dihadang. Mu'tadin, suka mendolimi orang. Azim, banyak melakukan perbuatan dosa. Udullin, keras perangainya, sifatnya, wataknya. Ba'da dzalika zanim,
dan setelah itu dikenal sebagai orang yang banyak kejelekannya. Ya. Suka bersumpah, halaf itu sighah mubalaghah dari kalimat halif. Kalau halif itu orang yang bersumpah. Kalau halafun itu banyak bersumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kenapa sering bersumpah? Karena bobot ucapannya itu mulai diragukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Disebutkan pada penutup ayatnya, mahin, karena rendah akhlaknya, jelek akhlaknya, bukan orang baik-baik. Kalau orang yang baik, terpercaya, dikenal sebagai orang yang saleh, ketika dia mengucapkan sebuah kalimat, sebuah pernyataan, sebuah ucapan, orang akan mengedepankan husnudzon. Ya, orang akan langsung menerima dengan baik, merasa percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang soleh. Tapi kalau orangnya itu orang yang rendah, mahin, ya, bukan orang yang baik di mata masyarakatnya, untuk menguatkan pernyataannya butuh sumpah berulang kali. Karena masyarakat nggak percaya dengan ucapan mereka. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dua sifat ini saja itu sudah cukup. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, menunjukkan bahwasanya mereka para penentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang jelek dan rendah. Ya. Ternyata Allah tambahkan sifat-sifat yang banyak, yang semuanya adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Tanpa perlu membahas dalil-dalil syar'i dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, secara fitrah manusia, sifat yang disebutkan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 yang ada pada kaum musyrikin Quraisy adalah sifat-sifat yang disepakati sebagai sifat yang tercela. Nggak akan ada orang yang mau bergaul dengan manusia yang punya sifat demikian. Rendah akhlaknya, suka bersumpah yang nantinya juga akan dia selisihi, hammazin, suka mencela, masya'im binamim, suka mengadu domba, manna'in lil khair, kerjaannya menghalangi orang dari kebaikan, mu'tadin, banyak berbuat zalim kepada orang lain, azim, dikenal dengan dosa-dosanya. Ya, tidak dikenal dengan jasa untuk kaum muslimin atau untuk umat manusia, tidak dikenal sebagai orang yang dermawan, suka memberikan bantuan kepada orang lain, bukan, dikenal dengan dosa-dosanya. Ya, dosa minum khamr, dosa berjudi, dosa mencuri, dosa menipu, dosa berzina, dan seterusnya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Utullin, ditambah lagi keras wataknya. Ya, keras. Bukan orang yang lemah lembut, bukan orang yang tawadhu, tapi orang yang keras. Karena keras hatinya. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Hakadha ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Utullin ba'da dzalika zanim. Sifat yang berikutnya zanim. Tidak bisa diharapkan kebaikan. Ya, tidak bisa diharapkan kebaikan dari orang tersebut. Ini semua tanpa melihat dalil syar'i, itu sifat-sifat yang tercela. Fitrah manusia tidak menyukai sifat-sifat semacam ini, dan itu ada pada kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An kana dza mali wa banin." Hal itu disebabkan mereka punya harta, punya banyak keturunan. Ya, sombong, kemudian bertindak
sesuai dengan hawa nafsunya, sekehendak hatinya, tanpa melihat apakah itu menzalimi orang lain, tanpa melihat apakah itu merugikan orang lain, tanpa melihat apakah itu merusak hubungan yang sudah terjalin dengan baik, dirusak oleh ucapannya, dirusak oleh tindakannya, dia tidak ambil pusing dengan itu semua karena merasa dirinya orang yang tidak tersentuh hukum. Kenapa? Duitnya banyak. Nah, ternyata model-model orang yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duitnya banyak, sombong orangnya, merasa bisa melakukan apapun sekehendak hatinya dan tidak tersentuh hukum. Lain ceritanya kalau rakyat biasa, Allah wa iyyakum. Ya. Dia mau sombong, apa yang disombongkan? Masa menyombongkan kefakirannya? Kan tidak mungkin. Ya toh? Kalau orang yang kaya, dia akan sombong. Dan dia bisa melakukan apapun karena dia punya banyak uang. Ya toh? Andai kata mau ditangkap oleh pihak-pihak yang berwajib, Allah wa iyyakum, dengan mudah dia lepas dari jerat-jerat hukum yang berlaku lantaran punya uang dan kekuasaan. Naam. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qala asatirul awwalin. Dia akan mengatakan ini hanyalah dongeng umat-umat terdahulu. Ya, enggak mau menerima, enggak mau mengambil ibrah, enggak mau tunduk dengan kebenaran, mendustakan Al-Qur'an, bahkan mengatakan Al-Qur'an sebagai dongeng umat-umat terdahulu.